Halo, selamat datang di channel Aji Pro. Dicari hilang, nggak dicari muncul. Misteri keberadaan barang atau benda saat kita cari. Aku yakin juga pasti kalian pernah mengalami ketika kita mencari sebuah barang, nggak ketemu. Tapi pada saat kita nggak cari lagi santai-santai, malah muncul. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya untuk kondisi seperti itu sudah banyak dilakukan tentang penelitian. Tapi sampai saat ini yang setahu aku belum ada satupun penelitian atau teori yang menyatakan bahwa teori mereka itu benar-benar valid 100%. Belum ada sampai detik saat ini. Jadi cuma sekedar teori dan teori. Ya memang manusia punya keterbatasan pastinya. Dan teori yang mereka keluarkan itu banyak yang rumit. Misalnya ada yang mistis dan ada juga yang dari sains. Kalau yang di sains itu tentang dunia paralel, dua dimensi ruang. Ya, nah dengar namanya aja kita udah rumit gitu. Tapi pada video kali ini kita nggak akan bahas yang seruwet itu. Tapi aku akan mencoba membahas, menurut pendapatku, ada dua penyebab kenapa kondisi tersebut bisa terjadi. Di sini aku jelaskan menggunakan bahasa aku sendiri. Yang pertama, penyebabnya adalah lupa, L-U-P-A. Dan yang kedua, penyebabnya adalah diganggu orang lain. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Lupa. Pada kasus ini, itu bukan lupa seperti lupa pada umumnya, pada biasanya gitu. Tapi lupa pada kasus ini itu terjadi karena adanya sistem autopilot di otak manusia. Maksudnya sistem autopilot itu kita bisa mengerjakan sesuatu tanpa harus terlalu fokus pada hal yang sedang kita kerjakan. Contohnya, cara kita mengambil gayung untuk mandi bagi kamu yang masih pakai gayung, atau cara kamu memutar keran shower, atau cara kamu mencolek sabun. Itu pakai sistem autopilot. Kamu nggak perlu terlalu fokus untuk melakukan itu, nggak terlalu memproses, nggak terlalu memikirkan, tapi bisa dilakukan dengan lancar, mulus, dan dengan baik gitu, tanpa ada kendala. Padahal kamu nggak terlalu memikirkannya. Nah, itu maksud sistem autopilot. Terus apa hubungannya dengan lupa pada kondisi barang hilang? Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus saja, karena aku sudah buat contoh kasusnya. Jadi seperti ini. Anggap kamu adalah seorang karyawan kantor. Kamu punya rumah. Ini rumah, ini kantor. Setiap hari kamu dari rumah ke kantor itu naik sepeda motor. Berangkat, pulang, pergi gitu. Setiap hari seperti itu. Dan kamu tentunya pasti punya kunci motor. Kunci motor itu setiap hari kamu taruh di ruang tamu, tepatnya di atas meja di ruang tamu. Ingat itu, kondisinya seperti itu. Tapi pada suatu hari atau suatu ketika gitu, kalian sudah berangkat ke kantor. Ada sesuatu yang ketinggalan, misalnya berkas gitu di rumah. Artinya kalian harus balik kembali ke rumah untuk mengambil berkas tersebut. Kalian sampai ke rumah. Dan pada saat kalian sampai rumah, ya motornya kalian matikan, masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar tidur, dan kalian ketika baru masuk ke kamar tidur, baru buka pintu, tanpa kalian sadari, tanpa kalian pikir, tanpa kalian proses, tangan kalian merogoh kunci motor di saku dan menaruhnya di atas meja di samping kasur di kamar tidur. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kondisi sistem autopilot yang tadi. Kita punya sistem yang merasakan bahwa ketika sampai rumah, itu pokoknya merogoh kantong dan menaruh kunci. Sistem autopilotnya seperti itu. Tapi pada kondisi kali ini, karena kita terburu-buru, kita masuk ke kamar, dan yang terjadi adalah kita merogoh saku dan menaruh kunci di atas meja, di samping kasur, di dalam kamar tidur. Kan kalau tiap hari biasanya taruhnya di ruang tamu, tapi ini enggak. Nah, setelah kita mencari berkas di lemari, dapat berkasnya, kita keluar, masukin tas, dan kita mau berangkat naik motor. Dan ternyata kuncinya nggak ada. Oke,
Dirogos aku, nggak ada. Dicek di motor atau di bawah jok juga nggak ada. Kemudian masuk ke ruang tamu, nggak ada. Dicari di ruang tamu di bagian meja yang biasanya kita taruh kunci di ruang tamu di atas meja tersebut, nggak ada juga. Di sofa-sofa nggak ada juga. Kenapa nggak ada? Karena kuncinya ya tadi ditaruh di atas meja di samping kasur. Kebetulan tinggi meja tersebut mirip dengan tinggi meja di ruang tamu, sehingga rasa autopilotnya itu benar-benar menyatu gitu tanpa kita sadari. Akhirnya kita kebingungan mencari kunci, padahal tadi baru kita gunakan tapi hilang. Sekarang kita masuk penyebab yang kedua, diganggu oleh orang lain. Nah, daripada kita panjang-panjang ngomong, mending langsung masuk ke contoh kasusnya. Diganggu orang lain. Jadi, pada hari Sabtu, jam 4 sore, kita lewat di depan cermin. Cermin tersebut ada rak kecil gitu di depannya, di dekatnya. Di rak tersebut ada gunting kuku. Oke, ingat, hari Sabtu jam 4 sore di depan cermin kamu melintas, kamu melihat gunting kuku. Kemudian kamu berpikir dalam hati, aku mau gunting kuku tapi kayaknya hari ini enggak, mungkin besok aja potong kukunya. Kemudian berlanjut ke esokan harinya, yaitu hari Minggu jam 4 sore juga, kamu pergi ke cermin yang kamu lihat kemarin dan kamu cari gunting kukunya, enggak ada. Padahal hari kemarin itu ada. Nah, tapi ada kejadian unik di sini. Karena otak itu seakan-akan memanipulasikan ingatan kita bahwa kita melihat gunting kuku itu ada bukan pada hari Sabtu jam 4 sore. Tapi otak memberitahu kita bahwa seakan-akan kita melihat gunting kuku tersebut adalah jam 3 sore pada hari Minggu juga. Jadi seakan-akan lekat di ingatan gitu, karena kondisinya, ruangnya, dimensi ruangannya itu masih persis gitu. Sehingga kita beranggapan bahwa kan tadi baru lihat itu sekilas tadi ada loh gunting kukunya. Tapi ternyata nggak ada pas kita lihat. Nah, ternyata kejadian yang sesungguhnya adalah pada hari Minggu. Kan kamu ngeliatnya hari Sabtu tuh, hari Sabtu jam 4 sore. Pada hari Minggu pagi ternyata gunting kuku itu sudah diambil saudara kamu pergi keluar kota. Oke, jadi seperti itu penyebab dicari hilang, nggak dicari muncul. Menurut pendapat aku, bisa benar, bisa salah. Terima kasih telah menonton. Kalau suka video menarik seperti ini, jangan lupa klik subscribe di bawah itu untuk membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.